Alhamdulillah sore hari ini saya bersyukur bisa kembali ke kampung Taman Kota, bersilaturahmi dengan warga di sini. Warga yang dulu ketika saya masih bertugas di Jakarta sering mampir bersilaturahmi karena mereka memiliki tantangan-tantangan yang agak unik pada waktu itu. Dari mulai bencana sampai persoalan-persoalan kepastian tentang tempat tinggalnya. Dan kita tadi ngobrol, mendengar hal-hal yang menjadi aspirasi dari mulai persoalan bantuan-bantuan yang terhenti, khususnya bagi pelajar dan orang tua, kemudian terkait dengan perpajakan, juga terkait dengan masalah pemakaman, kebutuhan sekolah. Jadi banyak hal yang tadi disampaikan, yang tadi saya tegaskan bahwa Jakarta harus jadi rumah bagi semua, rumah bagi kita semua. Jangan keluarga-keluarga hidup dengan tegang, tapi harus bisa hidup dengan tenang. Jadi itu prinsipnya, dan tadi saya sampaikan terima kasih telah menyambut. Dan sekarang saya mengundang Pak RT, Pak Yusuf untuk menyampaikan. Silakan Pak RT. Ya, terima kasih buat silaturahmi di Taman Kota, khususnya di RT 1605. Ya, semoga kedatangan Bapak Anies pada sore hari ini ya membawa suatu perubahan buat kampung kita ke depannya. Ya, kita aminkan untuk semuanya ya. Dan terima kasih Bapak. Terima kasih buat semuanya tim yang telah hadir pada sore hari ini. Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Saya dengan Pak Slamet sekarang, tokoh warga RT 16 sangat berterima kasih dengan Pak Anies. Berkat jasa beliau, berkat bantuan beliau, kami masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, bisa kumpul dengan saudara-saudara kami dan tetangga-tetangga kami. Mungkin kalau tidak ada uluran tangan dari Pak Anies, dengan tidak ada kebijakan dari Pak Anies, kami udah nggak tahu kemana. Di tahun 2018 kami benar-benar terpuruk lah, udah kebakaran, nggak bisa bangun. Tiap hari kami disamperin Satpol PP, tiap hari kita di tengah Satpol PP. Bulldozer udah siap di depan juga. Berkat bantuan beliau, Pak Anies yang benar-benar mulia, kami bisa tinggal lagi di sini. Sekali lagi kami selaku warga RT 16 Pak Anies mengucapkan beribu-ribu makasih. Mudah-mudahan Pak Anies bisa selalu sehat dan jadi DKI 1. Amin. Amin. Terima kasih, Mas Slamet. Bisa disampaikan Pak, partai politik apa saja yang sudah Oh, semuanya sudah. Jadi tentu pendaftaran itu masih tanggal 27 sampai 29. Jadi proses formalnya masih menunggu jadwal sesuai jadwal KPU. Nah, ini partainya yang ada yang hari ini yang mendukung Pak sudah resmi karena ada persoalan partai. Ya, itu semua yang DPW-nya sudah menyampaikan ya. Karena itu saya lihat di sini juga baru lihat di sini. Pak, lihat depan Pak. Oh iya, siap. Pak ini kan ada sinyal bahwa PKS yang sebelumnya diusung Pak Anies akan dukung Pak Anies, akan menunjukkan Pak Anies karena sudah diberi waktu 40 hari untuk mencari koalisi tapi belum ada. Ini bagaimana tanggapan? Ya, alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Anies, semalam kan Caimin ketemu sama Pak Prabowo ya, kayaknya udah fix banget nih untuk bergabung gitu. Apakah menurut Pak Anies ini kans Pak Anies makin kecil? Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan resminya nanti. Pak Anies, ini kan Pak Anies terancam gagal maju nih Pak, karena beberapa partai disinyalir ke Kim Plus gitu ya, selain PKS. Nah, mungkin ada komunikasi kayak sih Pak dengan PDIP Pak? Komunikasi dengan semua ada. Dan selama ini pun juga ada. Dan Termasuk PDIP ya Pak? Semuanya, termasuk PDIP, termasuk semuanya. Bisa dibilang semua partai. Tapi tertarik dengan PDIP nggak? Jadi semua komunikasi berjalan dan ada yang sudah bisa mengumumkan awal, ada yang belum bisa mengumumkan awal. Dan tiap-tiap partai punya
prosedur, punya tantangan, kesempatan, situasi yang berbeda-beda. Saya menghormati proses yang ada di tiap-tiap partai dan saya mengajak kepada semua untuk juga menghormati dan memantau sehingga nanti ketika ada sikap resmi itulah rujukan kita. Pak Anies, kan sebelumnya Pak Anies bilang bahwa PDIP itu menarik. Apakah ini menjadi salah satu sinyal gitu Pak buat gabung koalisi Ya, PKS? pokoknya kita semua menjalani ini sebagai proses yang mengalir. Kita lihat aja perkembangannya, tapi semuanya menarik kok. Pak, dengan adanya Kimplas, Pak, dengan adanya Kimplas, apakah ini kan diisukan bahwa upaya untuk mencegah Pak Anies, apakah Bapak merasa seperti itu? Ya, saya dengar komentarnya Pak Sekjen PDIP. I feel you, Pak Hasto. Bapak merasa hal yang sama? Ya, kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Pak, ini kan Pak Anies kan Wasekjen PKS juga bilang nih Pak, kayaknya tenggat waktu 40 hari ini sudah tidak bisa dipenuhi sama Pak Anies. Tanggapan Pak Anies soal Wasekjen PKS ini apa nih Pak? Ya kita lihat saja perkembangannya. Toh memang proses pendaftaran itu belum bisa dilakukan sekarang. Jadi kita sekarang belum bisa mendaftar, baru bisa mendaftar nanti tanggal 27. Jadi kita lihat perkembangannya. Tapi Pak Anies dan PKS itu ada ya, sampaikan ke Pak Anies juga. Gimana Pak? Saya izinkan saya untuk tidak saling berbantah. Pak Anies ini kan dukung optimis dapat tiket di Pilgub Pak. Begini, ini Pilgub itu adalah tentang rakyat Jakarta. Teman-teman datang ke masyarakat, ketemu, mereka menginginkan Jakarta yang diurus dengan serius. Mereka menginginkan Jakarta yang tenang, Jakarta yang memberikan kesempatan yang setara, dan itu yang menjadi fokus perhatian saya. Pertanyaan warga dari tadi, kemarin, tidak ada yang tanya partainya apa, wakilnya siapa, ada jegal-menjegal, nggak ada warga yang tanya itu. Warga tanya tentang, Pak, KJP-nya bagaimana? Pak, tanah saya bagaimana? Pak, pendidikan seperti apa? Inilah sesungguhnya esensi pilkada. Dan saya memilih untuk fokus di situ. Karena itu semua pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses politik, biarlah itu mengalir jalannya. Karena aspirasi warga. Dan aspirasi warga itu kemudian ditangkap oleh partai di daerahnya. Kalau di Jakarta namanya DPW. Karena itu kemudian DPW mengusulkan nama dengan melihat aspirasi warga. Kemudian dibawa kemana? Diproses di tingkat pusat. Tapi cerminan aspirasi warga itu ada di mana? Ada di DPW. Jadi kalau ada nama yang muncul dari DPW, muncul dari aspirasi rakyat, itu pasti mencerminkan agenda yang ada di daerah ini, Jakarta. Jadi saya akan fokus terus di situ sambil kita lihat perkembangannya nanti. Pak Anies kan dari kemarin bilang bahwa fokus penanganan Jakarta Pak. Sementara ditambah dengan dukungan masyarakat yang mungkin banyak gitu Pak ya buat Pak Anies gitu ya, sama mungkin ditambah dari hasil survei yang menyebut Pak Anies ini tinggi, kenapa nggak lewat jalur independen sih Pak? Kita sudah bekerja bersama dengan partai sejak panjang dan bahkan percakapan dengan partai juga sudah panjang. Kita terus bekerja bersama dengan partai ya. Oke, cukup. Pak Kim kan diprediksi akan mengusung RK. Nanti Bapak siapkah untuk berhadapan dengan RK, Pak Anies? Pak Anies siap tidak nanti berhadapan dengan RK? Oh, kita belum tahu. Tapi yang namanya pilkada ya tentu akan ada kompetitor. Jadi saya serahkan kepada warga Jakarta dan proses politik siapa yang ada di dalam proses kompetisi, ya itulah yang dijalani, sesederhana itu. Tapi siapapun kompetitornya berarti akan siap ya Pak? Pak Anies, terima kasih.